إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqallallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah dan Rasulnya menyuruh kepada manusia agar senantiasa memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, yang dilakukan terang-terangan ataupun dengan yang dilakukan sendiri. Tentunya banyak-banyak memohon ampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di bab itu di dalam kitab Tadhkirah. Babnya masih dzikrul mauti wal isti'dadul lahu. Bab yang menyebutkan tentang ingat kepada kematian dan bersiap-siap untuk kematian, masih di bab itu. Sampai pada kalimat Imam Ad-Daqqai, ya. Wa qala Ad-Daqqaq, berarti berkata Imam Ad-Daqqaq, man aksaro min dzikril mauti ukrima bisalasah asya'a. Maka barang siapa yang memperbanyak ingat kepada kematian, sinten kemawon tiang ingkang sering dan dia memperbanyak mengingat mati, ukrima bisalasah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan dikaruniakan, akan dimuliakan dengan 3 perkara. Sampean-sampean yang banyak mengingat kepada kematian, oleh Allah akan dianugerahkan 3 perkara. Yang pertama adalah takjilu taubah, yaitu bersegera untuk bertobat kepada Allah. Dan kita tahu, jika kemudian kita berbicara masalah taubat, taubatun wajibah. Taubat itu hukumnya wajib. Likulli dzambi, untuk tiap-tiap dosa. Saben-saben dosa kula panjenengan sedaya ki wajib ditobati. Jika kemudian seorang hamba bertobat untuk sebagian dosanya, sebagian dosa yang lain belum ditobati, maka tobatnya itu sah, tapi dosa yang belum ditobati belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kula panjenengan sedaya berpikir masalah dosa, anggenipun kula panjenengan sedaya terus tobat, ki paribasan mengawali mulai malam hari ini untuk bertobat, tobatnya wis saben dina nganti tekan mati, terus kemudian dosa urung rampung, derek wis keburu meninggal. Kenapa bisa seperti itu? Saking akeh dosa. Jadi kalau panjenengan sendiri, kalau kemudian dia ingat banyak kematian, tak jilu tobat, banyak bertobat kepada Allah. Wong nek akeh kemudian ngelingan mati, tentunya kemudian banyak memohon ampunan kepada Allah. Sampean makin dalu banyak kemudian beristighfar, astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa-dosaku,
Ampunlah segala kesalahan-kesalahanku, kiciri wong sing kelingan mati. Kalau tidak seperti itu, berarti dia lupa kepada kematian. Kemudian yang berikutnya, wa qana'atul qalbi, itu tenangnya hati, konangah hatinya. Konangah ini maksudnya adalah tenang. Allah memberi karunia pada orang tersebut yaitu ketenangan hati. Amargi sing jenengane ketenangan hati banyak melahirkan segala sesuatu yang melahirkan amal soleh. Paribasan panjenengan wis diwehi konangah qalbi, iki penak anggenipun nggone ngamal soleh. Tatkala kemudian dia berdiri hendak sholat malam mudah. Tatkala kemudian dia hendak menerobos waktu subuh yang dengan cuaca yang sangat dingin mudah. Tatkala ia hendak membaca Al-Quran mudah. Tatkala kemudian ia belajar ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah juga dimudahkan. Amargi apa? Allah kemudian memberikan konangatul qalbi, ketenangan hati. Kenapa bisa seperti itu? Akeh kelingan mati. Kalau menurut Imam At-Taqo. Kemudian yang ketiga, wanasatul ibadah, yaitu rajin, giat untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi sampean kalau banyak mengingat kepada kematian, oleh Allah dianugerahkan rajinnya beribadah. Sholat malam dilakukan setiap malam. Seakan-akan malam itu gelap, ia tidak mungkin lalui dengan segala kegelapan tidurnya. Sehingga kemudian ia bangun, ia kemudian memohon ampun, sampai kemudian nanti siang kemudian ia melakukan sholat duha. Banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain karena dia ingat kepada mati. Jadi enak gambarnya, sampai satu saat ditakoni, aku nang apa ya Kang? Kutone ku angel temen ibadah, eling mati. Ibu, permasalahannya kenapa orang kemudian malas beribadah? Itu permasalahan lupa kepada kematian. Jika kejawab, kenapa dewek jarang katamal Quran? Kenapa kemudian kita tidak istiqomah di sholat malam? Kenapa kemudian kita tidak istiqomah pada sholat duha? Kenapa kemudian kita berhenti sampai hari ini tidak zikir pagi? Kenapa kemudian kita tidak zikir sore atau senja atau sore hari? Itu semuanya karena permasalahan adalah lupa kepada kematian. Permasalahannya hanya satu, orang kelingan mati. Ini menurut Imam At-Taqo. Berarti panjenengan penak ditengeri nek di banyak memperbanyak ingat mati, diantaranya 3, yaitu bersegera bertobat, hati yang tenang, dan rajinnya beribadah. Dan berikutnya, waman nasiya al-mauta, maka barang siapa yang kemudian lupa kepada kematian, mukiba bisalasah asya'i, maka dia diazab oleh Allah dengan 3 perkara. Kalau orang kemudian banyak kemudian lupa kepada kematian, oleh Allah akan diazab dengan 3 perkara. Di antaranya adalah taswifu taubat, menunda-nunda taubat. Jadi wong menunda-nunda taubat, ini bagian dari azab Allah di dunia. Wong dosanya akeh, wong kelalaiannya banyak, dia banyak melakukan kesalahan, tapi tatkala kemudian bertobat, dia enggan. Dia menunda-nunda. Dia kemudian seringkali kemudian menunda-nunda tobat. Karena ini permasalahannya adalah lupa kepada kematian, oleh Allah dianugerahkan atau diazab memiliki hati yang seperti itu. Bukankah kalau seandainya panjenengan saksikan di masyarakat kita, akeh wong sing iki, akeh wong sing lah ngesuk lah, ya kepengin sholat ngesuk bae lah. Sing urung waktune. Karena permasalahannya apa? Lupa kepada kematian. Yang kedua adalah yaitu watarku ridha bil kafaf. Dia meninggalkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa cukup. Jadi wong nek kemudian lupa kepada kematian, semuanya tidak merasa cukup, dan juga kemudian dia meninggalkan keridhaan Allah. Sing jenengane meninggalkan keridhaan oleh Allah, dia sering berbuat maksiat, tidak beribadah kepada Allah, tapi tidak merasa itu adalah dosa. Bukankah banyak manusia-manusia di zaman kita hidup hari ini ingkang kados mekaten. Jadi saben dina niki gawe dosa ning ora krasa nglakoni dosa.
yaitu diantaranya meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji, dan yang lain-lain. Jenenge ngaji kan wajib, tapi orang hari ini kemudian meninggalkan ngaji karena sudah biasa, meninggalkan sholat kemudian sudah terbiasa, sehingga yang terjadi seolah-olah itu menjadi pemandangan biasa dan sesuatu yang biasa bagi mereka. Kenapa alasannya bisa seperti itu? Kelalen kami mati, masalahnya seperti itu. Dan berikutnya watakasul fil ibadah, dan dia malas untuk beribadah kepada Allah. Sing nomor telu, dheweke malas beribadah. Jadi gampangnya kepenak menengiri awake dhewek engko kalau satu saat lagi beramal soleh kok kelihatannya malas untuk beribadah, kita berarti pada posisi saat itu lupa kepada kematian. Ini kalau menurut Imam Ad-Daqqa menyebutkan demikian. Dan di sini Faqala Imam Al-Qurtubi, pengarang kitab, kemudian berkata, ini perkataan dari pengarang kitab yaitu Imam Al-Qurtubi. Beliau menyebutkan, fattafakkar, berpikirlah. Kalimatnya gue, mongko panjenengan sami menggali, maka berpikirlah bahwasannya ya maghrur fil mauti, orang yang lupa, orang yang terlalaikan dari kematian dan sekaratnya. Sing jenengane mati kan duweni sekarat. Sekarat adalah posisi yang memposisikan manusia lagi mau meregang nyawa. Dimungkinkan hidup susah, mati juga belum. Jenengane sekarat. Dan setiap manusia tatkala kemudian mau mengalami kematian pasti mengalami sekarat. Mulanya sampean suatu saat nek ningali wong garep mati, tamatna disuruh untuk melihat. Menjenengan bisa melihat dengan mata kepala kita bagaimana kemudian mereka orang yang mau meninggal merasakan sakaratul maut. Makanya kemudian pengarang kitab beliau menyebutkan bahwa orang yang terlupakan dengan kematian sesungguhnya yaitu kematian memiliki sekarat. Wasungubah kaksihi, maka sungguh kematian itu memiliki sesuatu kesusahan dan kepahitan. Karena yang jenengane wong nek agi dicabut nyawane yang mengalami kesusahan dan kepahitan, sehingga memungkinkan manusia pada saat itu inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Lantas kemudian finalil mauti, maka pikirkanlah tentang kematian itu. Karena kematian adalah janji yang benar. Kematian adalah janji Allah yang benar. Sampean peduli atau tidak peduli? Sampean sering menggali atau tidak menggali? Sampean memikirkan atau tidak memikirkan? Sampean bersiap-siap atau tidak bersiap-siap? Semuanya sama. Kematian pasti akan datang. Kenapa pasti akan datang? Karena janji yang pasti benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabeh menungsa nang alam dunia iki sadar kok sing jenengane mati ki mesti. Cuma kesadaran itu tergantung apakah kesadaran itu hanya segi di dalam pemikiran sampai di lisannya atau kemudian berhenti, yaitu sampai kemudian melanjutkan kepada amalan perbuatannya dan bertobat kepada Allah. Nek sing bener kan menggali kelawan mana, terus dipenggalih kelawan pemikiran ingkang sekeco, banjur kemudian dilanjutkan untuk memperbaiki diri dan bertobat kembali kepada Allah. Tiang ingkang duweni mana sing leres. Nah, lantas berikutnya kata beliau, wa min hakimin, dan kematian itu adalah hakim yang paling adil. Sing jenengane mati ki hakim yang paling adil. Kenapa disebut dengan hakim yang paling adil? Karena manusia setelah mati nanti akan mendapatkan perbuatan seberat biji sera, wujudnya kebaikan ataupun keburukan, pasti akan dibalas, pasti akan menemui hasil, pasti akan memperoleh apa yang diperbuat dulu tatkala hidup di dunia, setimpal dengan segala perbuatannya. Mulane kematian diomongna hakim sing paling adil menurut yaitu Imam Al-Qurtubi. Kafa bil mauti mukrihan lil qulub, cukuplah kematian itu melukai tiap-tiap hati manusia. Maksudnya adalah wong kadang-kadang terluka oleh kematian. Ada seorang istri yang melihat suaminya meninggal lantas kemudian dia terluka hatinya.
Ada seorang ayah kemudian dia melihat anaknya yang sedang dilihat atau sedang dipandang, tapi kemudian anak itu kemudian berpulang kembali kepada Allah. Dia pun hatinya terluka. Ada seorang paman melihat keponakannya yang sangat disayanginya, kemudian keponakannya itu meninggal, ataupun sebaliknya. Bahkan kita sendiri, kadang-kadang kita melihat ayah kita, ibu kita, orang-orang yang kita cintai, tatkala kemudian meregang nyawa pulang kembali kepada Allah, hati kita pun terluka karena melihat mereka telah berpulang terlebih dahulu sebelum kita semuanya membalas segala kebaikan yang ia lakukan. Mulanya kematian cukup menjadi sesuatu yang banyak melukai hati manusia. Lantas kemudian berikutnya kata beliau, wa mubkiyan lil muyun, dan cukup yang namanya kematian menjadikan orang banyak menangis sampai mengering air matanya. Sampai bisa menyaksikan tatkala terdengar berita kematian, berapa air mata yang tumpah dari istrinya, dari saudara-saudaranya, dari tetangganya, dari orang-orang yang paling dikasihi terhadap orang yang meninggal itu. Artinya ini cukup menguras air mata manusia, cukup sebagai perpisahan terakhir yang mengundang air mata. Sampean bayang nggak kone gue ngesuk dewek meninggal, ditangisi nang bojone dewek, ditangisi nang keponakane dewek, ditangisi nang kancane dewek, sementara kita sudah meninggal berpulang kembali kepada Allah. Karpe gue pengarang kitab men sampean bayang nakatos mekaten. Kemudian dia berkata, wa mafriqal lil jamaah, dan kematian itu cukup sebagai pemisah dari sekelompok manusia. Maksudnya adalah jika kemudian kita memiliki jamaah majelis taklim seperti ini, suatu saat ada yang meninggal, dia terpisah dari jamaah kita, sudah berganti menuju alam berbeda. Kalau suatu saat Anda itu berkumpul di tengah-tengah masyarakat, maka kemudian suatu saat tatkala ada orang meninggal, dia berpisah dari masyarakatnya. Tatkala ada seorang meninggal, dia akan terpisah dari orang-orang yang dicintainya, karena kematian adalah memisahkan dari sekelompok manusia. Bayangan nek sampean siki kemudian bis balik mengersanipun Allah, bis pisah kami rombongan sing biyen narikalane nang dunya. Sing luwih parah mening sedikit berbekalan langkah sing dongakna. Kayak ngapa rekasane? Padahal kematian itu adalah awal mula babak menghadapi pintu gerbang kehidupan selama-lamanya. Karena kan gue. Yang berikutnya, kata beliau, wahadiman latan, dan cukuplah kematian itu sebagai pemutus kelezatan. Sing jenengane kematian sebagai pemutus kelezatan. Waqatiyan lil amaniyat, dan cukuplah kematian itu sebagai pemutus angan-angan yang panjang di dalam hidup. Manusia di dalam hidup kan angan-angannya apa? Kepengen rumahnya bagus, pengen seperti ini, pengen seperti itu, anaknya pengen seperti ini, seperti itu, keponakannya pengen seperti ini, seperti itu. Bahkan keinginan-keinginan, angan-angan yang panjang di dalam kehidupan manusia, kalau kemudian tertuliskan, membutuhkan lembaran-lembaran yang tebal. Sampai sekian-sekian juta halaman keinginan manusia jika dituliskan. Tatkala kemudian ada kematian, maka kematian memutuskan semua kelezatan hidup dengan segala keinginannya. Mulai sampean nek kelingan mati dadi sedidik kepenginane. Sampean nek kelingan mati di antarane dadi sedidik penginane. Wingi sing pengen bangun omah wis apik wis ora kepengin maning. Sampean kemudian pengen berusaha wis ora kepengin mati. Nek wis kelingan mati. Tapi kebanyakan manusia lupa kepada kematian. Semakin dia bertambah usia, semakin lupa pula, semakin bertambah pula cintanya kepada dunia. Semakin sedikit pula kemudian persiapannya untuk menuju pulang kembali kepada Allah. Yang terjadi kebanyakan manusia kayak gue. Jadi jere tambah tua malah tambah sadar, malah tambah tua tambah lalai. Kan banyak manusia yang seperti itu. Dan berikutnya. Lantas kemudian berikutnya, wahal tafakarta ya bana Adam fi yaumin masyrangika, maka apakah engkau berpikir wahai anak manusia, wahai keturunan anak Adam,
pada hari tatkala panjenengan membayangkan tubuh sampean terbujur kaku. Sampean yang badan wong mati kan awake kaku, anggota badannya lengkap. Dulu di bab awal wis disinggung. Tatkala ana wong Arab Badui, dheweke duwe onta sing paling dieman. Suatu saat onta niki dinggo nggo perjalanan, di tengah jalan ontanya itu meninggal. Lantas kemudian dia cermati onta yang mati itu. Begitu dia cermati onta yang mati itu, dia kemudian berkata kepada onta yang telah mati itu, "Wahai onta, apa yang sebetulnya terjadi denganmu? Anggota tubuhmu lengkap pula, otot-ototmu masih nampak pula, dagingmu masih membungkus tulang-tulang pula. Tapi kemudian kau telah terbujur kaku. Sungguh setiap makhluk hidup pasti akan mengalami peristiwa yang seperti itu." Dia kan bakal ngalami itu ya. Sampai menambah yang nora, sampai ngesuk awake wis kaku, wis garap dusi. Dalam meninggal ketika wani. Begitu ketika wani dalam meninggal dikubur. Begitu sampai garap dikubur, sedina rong dina seminggu esiana sing nyebut jenengane sampean. Bayangkan kalau sampai seandainya 10 tahun setelah itu, 20 tahun setelah itu, langkah sing nyebut jenengane dewek, karena kita bukan orang-orang istimewa. Beda nek wong istimewa. Wong yang meninggal ribuan tahun namanya masih disebut. Contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek dewek, bukti menunjukkan dewek wong mulia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun setelah meninggal jenengane dek isi disebut. Dewek wong musnah jenengane ya melu musnah. Karena apa? Kita bukan orang-orang yang istimewa. Tapi bukan berarti tidak bisa menjadi orang istimewa, bisa. Sekalipun tidak terkenal di tengah-tengah manusia, bagaimana kemudian kita menciptakan diri kita masing-masing terkenal oleh Allah, oleh penduduk langit. Karena gue ibadah ake sangune wis siap. Di samping itu akidah juga memiliki akidah yang lurus, tauhidnya juga sudah benar. Kemudian kita persiapkan kepulangan kita untuk menuju kepada Allah. Karena Islam menaik gue, naik wis musim usia 40 tahun mengene, ke usia sing wis siap. Mulanya kan pernah disebut nang bab awal. Zamane Imam Malik, ana wong nang zamane Imam Malik naik wis usia 40 tahun, wis orang mikiri dunya maning. Derek malah tambah umur, tambah akeh butuh. Kemudian berikutnya di sini. Wa in taqalluka min mawdinika wa idza in qallat min sya'ati ladaikin. Sungguh tatkala kemudian engkau telah terbujur kaku, nanti kemudian engkau akan dipindahkan dari tempatmu. Nanti kemudian kau akan ditempatkan dari dunia yang luas menuju tanah yang sempit, maksudnya adalah kuburan. Nek wis terbujur ke aku, dewek kan gari didusi. Begitu gari didusi kemudian dikafani. Iya nek ana sing nyolati. Nek ana sing nyolati, iya nek ana sing dongakna. Kalau tidak ada yang mendoakan, bagaimana nasib kemudian mayit itu? Sementara amalannya sudah terputus. Apakah kemudian kita pernah membayangkan yang seperti itu? Karena penulis kitab. Jadi kon bayangna suatu saat, bayangna suatu saat kalau kita sendiri badan sudah kaku, anak teman kawan, istri dan yang lain sudah berkerumun di rumah kita masing-masing. Sementara kemudian badan kita telah kaku, air kemudian bercampur dengan daun bidara, kapur baru sudah di sisi kita. Lantas kemudian mereka, saudara-saudara kita bersiap-siap mengguyur memandikan jenazah kita. Pada saat kemudian dimandikan, setelah itu kemudian dikafani. Apakah kemudian kita pernah berpikir, siapa yang nanti menyolatkan jenazah kita? Siapa nanti yang kemudian mendoakan kita semuanya tatkala kemudian kita meninggal? Lantas siapa pula yang memohonkan ampun tatkala kemudian kita meninggal, sementara masih meninggalkan dosa-dosa yang banyak? Nek wis iku gak kepriwe jajal. Bojone nangis, anaknya nangis, dewek wis kaku. Dan berikutnya, lantas kemudian wa khannaka as-sahib wa rafiq. Nanti
Mereka teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, tidak ada yang mau menemanimu tatkala kemudian engkau ditanam di liang lahat. Kanca-kancane sampean sing kental atau mungkin yang dekat sekali dengan hati-hati antum, tatkala kemudian mereka mengantarkan jenazah, cukup sampai tatkala mereka kemudian melihat jenazah kita ditimbun dengan tanah serapat-rapatnya. Setelah itu kemudian mereka semuanya meninggalkan kita sendiri. Kalau seandainya kemudian kita tidak memiliki apa-apa amal soleh yang banyak, harus mengadu kepada siapa? Paribasan mayit ke bisa ngundang, kancane iki diundang. Aja bali disit lah, tulung dongakna aku. Aja pada giri-giri bali disit, apa sampai yang pada kelalen? Derek kan bisa jagungan biar nari kalane nang dunya. Biasa sisir enek lagi ngaji, apa yang gani sampai mung jujuknya tekan semenetok. Tapi manusia semuanya pasti hanya mengantarkan pada sampai di kuburan. Sampai ditanam di liang lahat, ditutup rapat tubuhnya. Kemudian teman, kawan semuanya berpulang menuju rumah mereka masing-masing. Satu hari teman-teman itu kadang-kadang masih ingat kepada antum. 2 hari masih menyebut nama-nama antum. 10 hari masih menyebut. 1 bulan juga masih menyebut. Terkadang-kadang kemudian setelah 3 bulan kadang-kadang nama juga disebut. Tapi setelah 10 tahun hampir sudah tidak ada lagi yang menyebut nama kita masing-masing. Apa yang sebetulnya kita tinggalkan? Yang membuat kita kemudian mengundang manusia-manusia yang lain setelah kemudian kita meninggal banyak yang mendoakan. Amalan apa coba? Sing dadekna dewek men bisa kemudian ditongakna nang wong akeh setelah meninggal. Di antaranya kalau menurut hadis Rasulullah, sampean kalau saat ini masih hidup, banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita semuanya yang telah meninggal. Hukumnya adalah ngesuk nek dewek mati juga akeh sing do moalna. Gue Allahumma firlahu warhamhu. Kita kan pernah punya kawan sing wis ninggal, di antaranya Ahi Yuli. Kancang ngaji dan kan pernah ninggal dheweke tatkala setelah pulang ngaji, yaitu Fatul Masjid, zaman pengajian Fatul Masjid nang Awadiyah. Mungkin panjenengan ada yang lupa, mungkin sampai wis kelalen tala donga bersolat langkah sih miskelingan, tapi masih ada beberapa kemudian yang masih ingat. Allahumma fir Ahi Yuli, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Bayangkan betapa bahagianya dia, seakan-akan kemudian melebihi segala-galanya. Itulah kawanku, sahabatku di dunia yang senantiasa aku harapkan doanya. Aku tidak menginginkan apa-apa kecuali dari lisan panjenengan semuanya tergerak hanya untuk mengucapkan Allahumma firlahu. Bayangkan kalau suatu saat kita yang meninggal, sementara kita kemudian mengharap-harap doa dari kawan dan teman, tapi teman dan kawan telah lupa nama kita semuanya. Kehidupan manusia kan gue pedunggunan isiannya nyebut, tapi 10 tahun 10 tahun mengana wis lang kasingnya nyebut. Maksudnya seperti itu. Kemudian berikutnya main besok ganti bab lah, kita percepat saja main ganti bab, jadi tinggal sedikit. Dan berikutnya, lantas kemudian berikutnya kawan-kawanmu dan kemudian meninggalkanmu, dan kemudian engkau jenazahnya diambil dari tempat tidurmu, kemudian dialihkan menuju kain yang lembut, dan itu adalah kain mori yang kelak akan membungkusmu. Lantas kemudian mereka, sahabat-sahabatmu, kawan-kawanmu, saudaramu kemudian membungkus jenazahmu. Begitu kemudian telah membungkus jenazahmu, lantas dibawa menuju ke liang lahat. Begitu panjenengan ditanam, lantas kemudian panjenengan ditutup dengan tanah serapat-rapatnya. Tatkala kemudian seperti itu, mereka meninggalkan semuanya. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, yadbamu al-mayyita salasatun, yang mengikuti mayit 3 perkara. Tatkala kemudian dibawa menuju liang lahat, ahluhu wa malluhu, keluarganya, harta bendanya, wa amaluhu, dan amalannya. Keduanya pulang untuk menuju rumah mereka masing-masing. Istri dan anak-anaknya, harta bendanya juga pulang semuanya. Yang tetap tinggal adalah amal soleh. Jadi sing nang daerah nasiki ya kuwi sangune amal soleh. Panjenengan harus berpikir terhadap permasalahan ini, kira-kira amal soleh dewek wis mencukupi apa durung. Saya mungkin pernah cerita kepada panjenengan seorang Abu Hurairah yang sepanjang hidupnya digunakan untuk mengaji di hadapan Nabi, untuk belajar hadis kepada Rasulullah selama seusia hidupnya, seperti itu terus.
setelah dia masuk Islam. Begitu dia mau meninggal, dia berkata, tulu sirati, panjangnya yaitu perjalanan hidupku, sedikitnya perbekalanku. Kira-kira nek dheweke meninggal, apa yang kita katakan untuk semuanya itu? Apakah bekal itu sudah mencukupi? Padahal perjalanan hidup manusia masih teramat panjang. Dheweke kan isi bawa perjalanannya. Ki nembe si babak nang awal, esi nang dunia.